Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Di video ini saya akan membahas tentang fungsi komposisi. Ya, hasilnya satu bab dengan fungsi satu rangkaiannya dengan fungsi komposisi dan inverse. Jadi harusnya fungsi komposisi dan inverse. Tapi hari ini di video ini saya hanya bahas yang fungsi komposisi saja. Karena kalau sama inverse terlalu panjang videonya ya, gitu. Nah, ini pun hanya yang dasar aja, materi pengenalan aja ya. Jadi latihannya di video yang berbeda. Nah, fungsi komposisi dan inverse teorinya begini, sederhana. Jadi hanya ini aja konsepnya. Nanti lebih banyak adalah kemampuan beraljabar, memanipulasi, modifikasi dan seterusnya, gitu ya, dalam beraljabar. Gitu. Nah, jadi kalau ada F bundaran G, dibacanya F bundaran G ya, atau F OG atau VOG kalau siswa biasanya ya. Nah, artinya apa? Artinya ini X-nya kemana dulu? X-nya ke F. Bukan, X-nya ke G dulu ya. Kalau misalnya ada Fx, berarti X-nya langsung masuk ke rumusnya Fx. Nah, kalau ini ada dua, F sama G ya, berarti X-nya ke yang sebelah kanan dulu. X-nya ke G dulu, hasilnya masuk ke F. Nah, kalau X ke G, hasilnya adalah Gx. Masuk kepada F, jadi begini. Gitu ya. Nah, lebih jelasnya begini. Coba contoh ya. Ini ada dua fungsi F sama G. Pertama ditanyakan F bundaran G 3. Berapa nilainya? Nah, seperti ini. Jadi jawab ya. Yang nomor A itu F bundaran G 3. Artinya 3-nya ke G dulu. Jadi G3. Nah, hasilnya masukkan kepada F. Kita hitung G3 dulu yang gampang ya. Nah, F G3. Kita lihat G. Kalau Gx 2x kurangi 4. Kalau GA maka X-nya jadi A. 2A kurangi 4. GB maka 2B kurangi 4. Nah, kalau G3 artinya apa? 3 ini tempatnya X. Maka X sebelah kiri dikali dengan 3. Sebelah kanan juga X-nya kali dengan 3. Sehingga tadinya 2X menjadi 2 kali X itu. Jadi 2X itu 2 kali X ya. Maka kalau X-nya 3, 2 kali 3 dikurangi 4 gitu ya. Nah, 2 kali 3 dulu ya. Jangan lupa ini ada pengurangan perkalian, maka yang dihitung adalah perkalian dulu. 2 kali 3 6 dikurangi 4 jadi 2. Nah, sekarang F2-nya bagaimana? F2 kita lihat fungsi F. Kalau Fx 6 kali X tambah 2. Kalau di sininya A, 6 kali A tambah 2. Nah, ini 3. Artinya apa? 3 itu adalah tempatnya X. Maka sebelah kiri X-nya jadi 2. Bukan 3 ya, itu X-nya jadi 2. Jadi bukan 3 lagi. 3 itu yang awal, ke G ya. Nah, hasilnya 2. Maka 2 yang masuk ke F. Jadi 2 ini masuk ke F. Menggandakan X. Maka hasilnya berapa? 6. X-nya kali dengan 2. Berarti nilai F2 adalah 6 kali 2 ditambah 2. Atau, ingat perkalian dulu ya. 12 ditambah 2 jadi 14 gitu ya. Nah, ini yang A. Sekarang yang B, yang kedua. Yang kedua itu yang ditanya apa? F bundaran G pakai X, bukan pakai angka ya. Nah, sama saja. Berarti apa? X-nya ke G dulu jadi Gx, hasilnya masuk ke F. Jadi seperti begini. Nah, Gx dulu kita masukkan karena sudah ada rumusnya ya. Gx-nya adalah 2x kurangi 4. Nah, terus bagaimana ini? Perhatikan betul ya. Kalau Fx maka 6 kali X. F2 6 kali 2. F5 6 kali 5. Fb 6 kali B. F begini ya berarti apa? Ya 6 kali begini. 6 kali begininya 2x kurangi 4. Terus apa lagi? Terus ditambah dengan 2. Konstanta ya, ini juga sama, ditambah dengan 2. Hasilnya semuanya dikali 6. 6 kali 2x jadi 12x. 6 kali min 4 jadi min 24 ditambah 2. Nah, sehingga diperoleh rumus dari F bundaran Gx adalah, ini umum ya, kalau tadi kan khusus untuk 3 aja. Sekarang umum untuk sembarang X. Nah, jadi berapa? 12x min 24 kurangi ditambah 2 jadi min 22. Nah, itu ya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk menghitung yang nomor A. Nomor A itu apa? F bundaran G. Ya, F bundaran G. F bundaran G. Salah dulu. Ulangi ya, sebentar. Buru-buru plus ya itu. F bundaran G berapa? 3. Nah, itu. Tadi kalau di sininya X, 12 kali X gitu ya. Nah, kalau ada X
12 kali X, gitu ya. Nah, kalau 3 ya berarti 12 kali 3 ya. Nah, 12 kali 3 berarti apa? 12 kali 3 dikurangi 22. 12 kali 3 itu berapa? 36 kurangi 22. Jadi berapa? 14. Sama hasilnya gitu ya. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini ya, soal seperti ini. Jadi untuk menjawab soal ini bisa langsung begini, bisa juga nyari ini dulu baru masukkan. Bebas ya. Nah, sesuai kebutuhan. Cuma kalau nyari ini dulu dan nggak ditanya ininya ya cukup panjang ya. Nah, ini aja untuk fungsi yang sederhana dan jarang yang ditanya di ulangan ya. Biasanya fungsinya ada kuadratnya, ada pecahannya ya. Nah, biasanya begitu. Nah, sekarang kita ke latihan gitu. Latihan ya. Latihannya begini. Nah, ini malah nggak pakai rumus fungsi, pakainya adalah fungsi dalam bentuk pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan ya. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita rubah menjadi diagram panah ya. Nah, ini jawab ya. Nah, ditanyakan hasil dari G bundaran F. Artinya dari fungsi F ke fungsi G masuk gitu ya. Nah, maka kita buat dulu fungsi F. Lebih gampang dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Kalau udah lancar langsung jawab lebih baik ya. Nah, coba gini, diagram panah ya. Jadi F dulu. F itu apa? Domainnya ini ya. Jadi domain itu adalah yang sebelah kiri. Ini domain daerah asal. Domainnya ya. Sebelah kanan itu apa? Daerah kawan. Atau ini kalau ini sudah ada pasangannya berarti apa? Daerah hasil ya gitu. Nah, gini. Jadi untuk fungsi F ini ada A, ada B, ada C, sama D gitu ya. Nah, ini himpunan daerah asalnya fungsi F dipasangkan dengan P, apa itu ya, boleh pakai R, kayak R-nya 2 ya, nggak apa-apa, satu aja, sama ya sudah P sama R saja ya, itu P sama R aja. Nah, ini terus kita tutup. Nah, fungsi F itu memasangkan ini ke sini, ini fungsi F pakai panah gitu ya. Nah, A dipasangkan dengan apa? A dengan P, A dengan P, B dengan R, C juga dengan R, tidak masalah. Yang penting ingat syaratnya fungsi adalah sebelah kiri punya pasangan semua dan pasangannya satu kali ya. Nah, D dengan P. Nah, ini D gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan G. Nah, fungsi G itu memasangkan P Q. Oh, ini ada Q-nya ya. Nah, ada Q. Berarti tambahin lagi di sini. Nah, ini ada Q. Ya. Nah, di sini ada Q. Urut aja ya. Ada Q. Terus ada R, ada S juga. Nah, ada S ya. Nah, S. Nah, di sini ada apa ini? 1 2 3 wis ya. 1 2 3 dilengkapi aja urut ya. Nah, ini daerah kawan dari fungsi G ya. Nah, fungsi G memetakan dari sini ke sini. Ini fungsi G. Nah, fungsi G itu memasangkan apa? P dengan 1, P dengan 1, Q dengan 1 juga, R dengan 3. Sudah ya. Nah, S dengan 3. Gitu ya. Nah, lah kalau G bundaran F berarti apa? Langsung dari kiri ke kanan. Nah, ini yang namanya G bundaran F. Jadi F dulu ya, F dulu ini, F dulu yang dikerjakan baru G ya gitu. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah seperti begini. Himpunan pasangan berurutan ya. Kalau A itu apa? A itu ke P, P ke 1. Itu kalau bertahap ya. Kalau langsung berarti apa? A ke 1 oleh F, oleh G bundaran F. A itu dipasangkan dengan 1, maka akan menjadi A dipasangkan dengan 1 ya. Nah, kalau B, nah B itu dengan siapa? B itu oleh F dengan R, R oleh G dengan 3. Maka kalau langsung B dengan 3 gitu ya. Nah, maka jadi begini. Jadi B, 3. Terus apalagi itu? C. Nah, C itu C ya. Nah, oleh F, C dengan R, oleh G, R dengan 3. Maka kalau langsung C dengan 3 gitu ya. Nah, C dengan 3. Ini C dengan
3. Terus berikutnya lagi ada D. Nah, D itu apa? D oleh F dengan P, P oleh G dengan 1. Maka kalau langsung D dengan 1. Berarti D dipasangkan dengan 1. Nah, sudah ini ya. Ini adalah hasil dari G bundaran F secara himpunan pasangan berurutan ya. Kalau mau langsung ya begini caranya. Kalau mau langsung ya. Jadi A dengan P. P dengan 1 berarti A dengan 1 langsung ya. B dengan R, di sini R dengan siapa? 3, maka B dengan 3 langsung ya. C dengan R, di sini R dengan 3 juga, berarti C juga dengan 3 seperti ini ya. D dengan P dengan 1, maka D langsung dengan 1. Itu juga bisa ya kalau sudah lancar ya. Nah, terus berikutnya, nah ini yang umum ya, itu pakai begini. Nah ini nomor 3 masuk harusnya di halaman berikutnya ya. Nah Papes ya itu. Nah sekarang coba kita latihan lebih banyak yang seperti begini. Kan nanti fokusnya adalah di begini. Ini ya. Nah jawab yang A dulu. A itu ada F bundaran G X. Artinya ya berarti F di sini ada GX. Masukkan dulu G-nya. G-nya apa? G-nya adalah 3x kurangi 6. Nah, kayak tadi, apa yang di dalam kurung menggantikan x, jadi ini itu gantinya x. Masukkan kepada F. F itu bagaimana rumusnya? 2 kali x tambah 5. Maka ini menggantikan x menjadi 2 kali begini ditambah 5 ya. Itu berarti apa? Sama dengan ini ya, 2 kali begini. Nah, gantinya x ditambah dengan 5. Sudah. Nah, kalikan dengan 2 semua. Berarti 6x kurangi 12 tambah 5, atau rumus dari F bundaran GX adalah 6x min 12 tambah 5 berarti min 7 gitu ya. Nah itu ini hasil F bundaran G. Lah kalau dibalik G bundaran F bagaimana hasilnya? Coba ya. Nah yang nomor B, ini ada G bundaran F seperti tadi, artinya ini berarti X-nya ke F dulu. Nah, jadi nggak selalu F bundaran G ya. Bisa juga ke bundaran F. Nggak selalu ke F dulu, bisa juga ke G dulu. Ini ke F dulu ya. Nah, hasilnya itu dimasukkan kepada G. Nah, gitu ya. Kita mulai dari dalam dulu. Fx, yaitu apa? 2x ditambah 5. Ini ya, rumusnya Fx. Gitu ya. Nah, sekarang ke G. G itu rumusnya apa? 3x kurangi 6. Kalau di sininya x. Lah, kalau ini diganti, ya 3 kali diganti. Dikurangi 6. Nah, gantinya apa? Kita lihat. Berarti apa? 3 kali. Nah, gantinya X adalah 2X ditambah 5. Terus dikurangi 6. Konstantanya ya. Nah, ini semuanya kita kali 3 dulu yang dalam kurung ya. 6X ditambah 15 dikurangi 6. Sehingga rumusnya G bundaran Fx adalah 6X 15 kurangi 6 jadi plus 9. Nah ini sudah ya. Kalau diperhatikan ya, itu kalau dicek, kalau diamati, nah ternyata G bundaran F, F bundaran G itu tidak sama. Untuk F dan G sama ya, itu jadi F sama G nya sama, tapi kalau komposisinya dibalik hasilnya berbeda. Artinya apa? Secara umum pada fungsi komposisi tidak berlaku bolak-balik, atau istilahnya tidak berlaku komutatif ya. Nah biasanya itu sebegini. Jadi yang namanya F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran F secara umum ya. Nah ini secara umum. Jadi ini ada beberapa, sebentar salam dulu ya itu. Nah ini ada G, jadi tidak sama dengan G bundaran Fx gitu ya. Nah tidak cuma di komposisi, di beberapa bagian lain juga ada, kayak matrik tidak berlaku bolak-balik. Kalau bilangan 2 kali 3 sama 3 kali 2 ya, tapi kalau yang lain tidak selalu sama ya. Pengurangan juga tidak sama kan, 2 kurangi 3, 3 kurangi 2 tidak sama. Kalau penjumlahan sama ya. Nah gitu ini ya. Nah ini nanti perlu latihan seperti ini dari yang sederhana. Nah nomor 2 ini yang sangat sederhana karena dua-duanya linear. Nah nomor 3 mulai ada yang tidak linear gitu ya. Nah bisa tidak linear begini, kuadrat, bisa juga berbentuk pecahan ya itu. Nah ini ya, saya pindahkan dulu. Oh nggak usah wes ya gitu. Nah dipindah juga apa sih. Jadi ini Fx nya gampang lah kelihatan ya itu, nggak usah wes ya itu. Coba langsung aja ya, langsung kita latihan lagi. Ini kalau mau nyoba dulu silakan, video ini dihentikan dulu, silakan dijawab sendiri ya. Nah yang nomor A, kalau mau penasaran langsung ya silakan, tapi kalau mencoba dulu
silahkan, itu lebih baik ya itu. Tapi kalau masih wah belum lancar, belum paham, ya nonton dulu wis ya itu. Nah, yang A itu F bundaran GX. Nah, berarti apa? F GX dimasukkan kepada F. Nah, F GX-nya apa tadi? GX-nya X kuadrat ditambah 4X dikurangi 10. Nah, sekarang masukkan F. F itu apa? F itu X tambah 5. X-nya diganti begini, maka begini ditambah 5. Sehingga menjadi X kuadrat ini ya, gantinya X kurangi 10. Terus ditambah 5. Sehingga menjadi yang namanya F bundaran GX sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 10 tambah 5. Berarti min 5. Nah, sudah ya itu. Terus kalau dibalik, apakah hasilnya sama? Kalau tadi sama, nggak sama ya. Secara umum memang tidak sama. Secara khusus ada yang sama. Nanti ada soalnya. Contohnya begini. Nah, ini mana tadi? Ah, ini ya, itu. Jadi berapa nilai A agar berlaku bahwa F bundaran G bundaran F sama. Nah, nanti kita bahas ya. Itu. Ini dulu ya. Ini juga yang pecahan ya itu. Ini kita balik ya. Ini coba. Yang nomor B. Nomor B itu ada G bundaran Fx sama dengan, berarti apa? X-nya ke F dulu baru ke G ya, maka G Fx. Nah, coba Fx-nya dulu. Ini ada G, Fx-nya adalah X ditambah 5. Nah, sekarang G. Pada G, rumus G itu X-nya ganti dengan X plus 5. Jadi kalau di G kan X kuadrat tambah 4X kurangi 10. Nah, X-nya ini dikali dengan X plus 5. Ya, itu. Sehingga apa menjadi? X kuadrat menjadi X plus 5 di kuadrat ditambah 4X. 4 kali X. X-nya dikali dengan X plus 5. Terus dikurangi 10. Nah, X plus 5 di kuadrat kalau nggak hafal, begini aja, enggak apa-apa. Pakai cara pelangi kata orang ya, itu. Nah, X plus 5 kuadrat ya berarti kan X plus 5 dikali X plus 5. Ya, nah cara ngitungnya bagaimana? Ya, semua yang di belakang kalikan dengan X. Ya, jadi X kali X kali 5. Semua yang di belakang kali 5. Berarti 5 kali X, 5 kali 5. Bertahap ya. Pertama, X kali X dulu. X kali X menjadi X kuadrat. Kemudian, X dikali 5. Ya, nah jadi satu persatu. X kali 5 ya, ditulis juga boleh. Begini ya, kasih pelangi. Misalnya, X kali X kali 5 gitu ya. Hasilnya jadi begini. X kali 5-nya jadi plus 5X. Huruf angka dulu baru huruf ya. Nah, ini selesai. Dikalikan lagi. Sekarang apa itu? 5. Semua dalam kurung di belakang kali 5. 5 kali X, 5 kali 5. Maka diperoleh 5 kali X jadi 5X ya, plus minus mengikuti. 5 kali 5 jadi 25. Sehingga ini adalah X kuadrat 5X tambah 5X bisa digabung jadi 10X. Terus tambah lagi 25. Nah, selesai ya. X plus 5 kuadrat tambah lagi semua dalam kurung kali 4 berarti 4X. 4 kali 5 jadi 20 kurang 10. Nah, sederhanakan suku yang sejenis digabungkan. Nah, ini rumus G bundaran Fx ya. X kuadrat nggak ada pasangannya, 10X sama 4X digabung jadi 14X. Terus 25 tambah 20 itu 45 kurangi 10 jadi plus 35. Nah, sudah ini gitu ya. Nah, ini silakan kalau mau nyoba lagi, tutup videonya, salin soalnya, silakan. Soalnya yang seperti ini ya. Nah, gitu. Mau nyoba lagi. Jadi ini butuh latihan karena tuntutannya adalah keterampilan ya. Sebanyak mungkin latihan dengan soal yang bervariasi. Nah, sekarang ini variasi lagi. Beda ya, itu pakai pecahan. Nah, caranya bagaimana? Konsepnya sama ya. Jadi pokoknya ini yang nomor A dulu ya. Langsung sajalah ini sebentar. Nah, yang A. Yang A itu ini jawab dulu. Nah, itu yang A. Berarti ada apa itu? F bundaran G. Wah, ini ada pecahan. Ini perlu pengalaman ya, itu latihan pokoknya ya itu. Jadi apa? Ini F, di sini ada GX. Nah, masukkan dulu G-nya. G-nya adalah 4X tambah 6. Nah, masukkan ke F. Semua X diganti dengan 4X tambah 6. Nah, Fx-nya begini rumus saya. 2 kali X kurangi 1, 3X tambah 5. Sehingga menjadi 2X
2 kali X-nya diganti 4X plus 6 dikurangi 1 dibagi 3X menjadi 3 kali 4X tambah 6 ditambah 5. Nah, sudah, ini selesai secara fungsi komposisi ya. Tinggal dirapikan. Semua kurung kali 2 berarti 8X ditambah 12 kurang 1 dibagi semuanya kali 3. 12X ditambah 18 ditambah 5 sehingga yang namanya F bundaran GX adalah 8X min 12 sama plus 12 sama min 1 ya, jadi plus 11 dibagi ini 12X 18 tambah 5 23. Nah, ini ya. Nah, sekarang dibalik bagaimana ya, bisa sama bisa beda ya, biasanya sih beda ya. Coba ini G bundaran F, cuma mungkin ini lebih sulit barangkali ya itu. Nah, berarti apa, ini G, di sini ada Fx. Nah, G Fx nya, wah pecahan 2x dikurangi ya, 2x dikurangi 1 dibagi 3x tambah 5 ya itu. Nah, sekarang masuk ke G. G itu apa rumusnya? Tadi 4 kali X tambah 6, X-nya diganti dengan ini, gitu ya. Sehingga menjadi 4 kali X, berarti 4 kali 2X kurangi 1 dibagi 3X plus 5 ditambah 6. Nah, gitu ya. Ini belum sederhana. Nah, kalau pecahan sederhana ya digabung. Pecahan akan bisa dijumlah kalau penyebut sama ya. Nah, terus ini ada pecahan dikali 4. Yang dikalikan, ingat jangan lupa ya, kalau ada pecahan dikalikan sebuah bilangan, yang dikalikan hanya atasnya. Berarti apa? Yang di bawah tidak berubah. 3x tambah 5, atasnya kali 4 semua. Jadi 8x kurangi 4. Nah, ditambah dengan 6 tidak bisa ya. Nah, maka biar bisa, bikin 6 menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan yang di depan, yaitu 3x plus 5 ya. Maka 6 ini saya kalikan dengan 1. Satunya bernilai 3x plus 5 per 3x plus 5 ya. Nah, kenapa nggak 3x min 5? Boleh 3x min 5 per 3x min 5, hasilnya nilainya sama ya, cuma menyulitkan karena penyebutnya berbeda. Nah, kalau dengan cara begini penyebut sudah sama ya, tinggal digabung ya. Nah, jadi ini penyebut sudah sama, saya gabung 8x kurangi 4 ditambah ini kali 6 semua, ingat yang dikalikan hanya atas ya, itu berarti apa, 18x ditambah 30. Nah, penyebutnya sudah sama, saya gabung langsung menjadi 3x plus 5 sehingga diperoleh rumus G bundaran Fx adalah suku yang sejenis. 8x sama 18x berarti 26x min 4 tambah 30, 26 per di sini ada 3x tambah 5. Nah, selesai ya. Nah, ini hasilnya berbeda, dibolak-balik ya enggak masalah, itu biasa. Kok sama ya enggak apa-apa ya gitu. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini menyalahi kebiasaan. Nah, tapi sekali lagi tadi ya, sifat tadi bahwa pada fungsi komposisi tidak berlaku kumulatif itu secara umum, secara khusus bisa saja. Nah, di sini kita ingin pada F sama G ini berlaku komutatif secara komposisi fungsi ya. Nah, ini kalau bilang ganda ada caranya berbeda. Ini saya buat cara uraian dulu ya. Jadi ini jawab dulu. Jawab. Nah, di sini ada F bundaran G. Pokoknya begini, apapun soalnya yang penting komposisi kembali kepada konsepnya. Nah, X-nya kemana dulu, baru kemana gitu ya. Nah, ini yang sebelah kiri berarti jadi F G X. X-nya ke G dulu baru ke F. Ini G F X. X-nya ke F dulu baru ke G ya. Nah, Gx-nya dimasukkan. Gx-nya adalah 3x plus A sama dengan G. Fx-nya dimasukkan 2x plus 5. Nah, sekarang lihat ke F. Fungsi F 2x tambah 5. Ganti x-nya dengan begini. Sehingga menjadi 2 kali. X-nya adalah 3x tambah A plus 5. Ini Fx ya. Gantinya dari 2x tambah 5. Jadi begini. Yang Gx. Nah, rumusnya apa? 3 kali x tambah A. Ganti x-nya dengan ini. Sehingga diperoleh 3 kali x-nya menjadi 2x plus 5. Ditambah dengan A. Nah, sudah ini. Tinggal A-nya berapa biar kiri sama kanan sama. Kita jabarkan ya.
2 kali 3x jadi 6x. Ini dikali A jadi 2A plus 5 dikali 3 semua dalam kurungnya jadi 6x ditambah 15 plus A. Nah, suku yang sejenis dikumpulkan. Ini ada 6x kurangi 6x. Jadi kiri kanan dikurangi 6x ya. Terus apa lagi tuh? Oh, ini ada A sejenis ya. 2A dikurangi dengan A. Ini pindah plus jadi min ya. 15-nya konstantannya taruh sebelah kanan aja. Ya itu, bebas sih kiri semua juga boleh ya. Nah, ini 0. Jadi yang ini 0, yang ini jadi A, ini jadi 10. Berarti apa? Diperoleh ini jadi A, ini jadi 10. Sudah selesai. Berarti A-nya adalah 10. Gitu ya. Nah, pokoknya kembali kepada konsepnya, yaitu apa? F bundaran G sama dengan seperti begini. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Ini biasanya karena penting dikotaki, atau kata orang warna mudah diingat. Nah, saya kasih warna. Minimal kalaupun lupa rumusnya ingat warnanya. Ya itu sendirinya begitu ya. Ini warnanya ya itu. Nah, lanjut ya. Sekarang nomor berapa ini? Tadi sudah sampai nomor 5. Nomor 6. Waduh, ini ada 3 fungsi komposisi ya itu. Nah, ini saya jawab langsung aja mendatar ya itu. Karena biar tempatnya muat ini satu halaman ya itu, biar nggak bolak-balik. F bundaran G ya, berarti ini adalah F di sininya. Oh, sebentar, coba kalau saya kecilkan ya, barangkali bisa. Oh, ini sudah kecil, lebih kecil lagi. Nah, coba ini F bundaran G berarti kan begini. F, oh bukan. Nah, ini F di sini ada GX sama dengan F GX-nya dulu. Berarti 2x min 1. Masukkan kepada F. F itu apa? 3x. Ganti x-nya dengan 2x min 1. Sama dengan 6x kurangi 3. Nah, sudah biar ringkes ya ini. Hasilnya sih tidak direkomendasikan harus begini ya. Itu ke kanan semua, mending ke bawah. Nah, sekarang HX. G bundaran H ya. Ini sama saja dengan G H X. Nah, G HX-nya X kuadrat sama dengan, masukkan ke G. G itu apa? 2x min 1. Berarti 2 kali x-nya ganti x kuadrat min 1. Nah, sudah ya itu. Terus ini di mana ya? Oh, gini aja wis. Ini langsung juga nggak apa-apa. F bundaran GH. Ini artinya apa? HX masuk ke F bundaran G. Jadi ini sama saja F bundaran G. Nah, ini langsung di sininya adalah HX gitu ya. Nah, itu. Ini sama. Jadi kan ini aslinya kan F bundaran GX, X-nya ganti dengan H. Ya, itu kira-kira begitu maksudnya ya. Itu. Nah, coba masukkan dulu HX-nya menjadi F bundaran G. Ini rumus fungsi F bundaran G-nya ya. HX-nya adalah X kuadrat. Masukkan X kuadrat kepada rumus F bundaran G. F bundaran G mana tadi? F bundaran G itu begini. 6X kurangi 3. Ganti X-nya dengan X kuadrat. Kan ini ya, F bundaran G. Kalau ini X, ini X. Nah, kalau X kuadrat, tinggal diganti saja. 6, X-nya ganti dan X kuadrat. Dikurangi 3. Nah, selesai. Gitu ya. Nah, kalau ini berarti, G bundaran H dimasukkan kepada F. Gitu ya. Nah, sehingga Pak diperoleh F X. Bukan. X-nya diganti dengan G bundaran H X gitu ya. Nah, itu terus F G bundaran H sudah ada tadi. G bundaran H sudah ada. Rumusnya begini, tinggal dimasukkan. Berarti rumusnya adalah 2x kuadrat dikurang 1. Nah, sekarang masuk ke F. F itu apa? 3 kali X. 3 kali ganti X-nya dengan 2x kuadrat kurangi 1. Hasilnya semuanya kali 3. Berarti 6x kuadrat dikurangi 3. Nah, kamu perhatikan ini sama kan? Sama. Artinya apa? Ini apa namanya ya? Sifat asosiatif. Jadi mau F sama G dulu yang dikerjakan atau G sama H dulu yang dikerjakan, hasilnya sama dengan kalau begini nantinya ya. Nah, itu kalau ini tanpa mana dulu yang dikerjakan, urut saja. Kalau ini ya berarti X-nya ke H, hasilnya ke G, hasilnya ke F. Nah, caranya begini. Jadi ini X-nya ke H dulu, hasilnya dimasukkan kepada G, hasilnya lagi masuk kepada F. Gitu ya. Nah, coba F
ini ada G, HX-nya adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat ini dimasukkan kepada G. G itu apa? 2X min 1. Berarti 2 kali X-nya. X-nya diganti dengan X kuadrat min 1. Sekarang F. F-nya apa? 3 kali X ganti X-nya dengan 2X kuadrat min 1. Maka jadilah 6X kuadrat min 3. Nah, sudah sama kan ya? Ini. Tapi ininya sih kalau mau ngerjakan 3 fungsi, ya langsung begini aja nggak apa-apa. Cuma kadang di buku atau di sekolah memang mempelajari begini juga sifat ini ya. Jadi artinya apa? Ini berlaku bahwa yang namanya F bundaran G, bundaran H seperti begini, gitu ya. Nah, ini sama hasilnya dengan F bundaran G, bundaran H, X, gitu ya. Ini sifat aja sih. Jadi ini hanya sifat ya, seperti begini. Nah, itu. Diapalin silakan ya, dipahami lebih baik, gitu ya. Nah, sekarang nomor 7. Nah, bisa diulang lagi kalau misalnya mau memahami lebih dalam ya. Itu atau cari soal yang lain silakan dicoba ya itu. Nah, kalau ini soal yang bertingkat. Kalau tadi mencari fungsi komposisi. Nah, kalau ini tidak. Fungsi komposisinya sudah diketahui. Yang ditanya fungsi penyusunnya, ya, F-nya ataupun G-nya. Bukan masalah F sama G sih. Yang ditanya, yang dicari, yang di depan, yang kanan, apa yang kiri. Nah, itu agak beda dan kesulitannya berbeda ya. Nah, ini yang mudah dulu. Langsung jawab saja ya. Nah, ditanya G1. Jawab. Nah, oh bukan G1, GX. Rumus GX bagaimana? Nah, kita mulai dulu dari apa yang ada. Yaitu apa? F bundaran G. Karena kita mencari G, gunakan yang ada G-nya. Jadi tidak pakai F dulu ya. Nah, ini ada 6X kuadrat ditambah 8X ditambah 17. Sesuai konsepnya biasa dimasukkan ini apa? Ini artinya apa? X-nya ke G dulu ya. Nah, berarti apa? Ini ada GX sama dengan 6X kuadrat. Jadi ini yang sebelah kanan dia saya utak-atik, yang sebelah kiri yang saya rubah. Biasanya kan kiri tetap, kanan kita rubah. Nah, kalau ini yang kiri yang saya rubah ya, gitu. Menyusul yang sebelah kanan mau diapain? Nggak bisa kan yang sebelah kiri aja. Jadi biasanya yang ini saya tulis di sebelah kanan, ini tulis di sebelah kiri, gitu ya. Nah, terus sebelah kiri lagi, GX-nya, GX-nya belum tahu ya. Nah, biasanya kan kalau ada begini, kalau ada kayak gini, GX dulu yang di dalam dimasukkan kalau ada. Nah, kalau nggak ada bagaimana? Ya nggak apa-apa, seadanya ya. Berarti apa? GX dimasukkan kepada F. Nah, F-nya bagaimana? 2X plus 7. Kalau Fx 2 kali X. Nah, kalau X-nya diganti jadi GX, maka jadi X-nya juga diganti. Sehingga diperoleh 2X menjadi 2 kali X. 2X kan 2 kali X ya. Menjadi 2 kali GX. Nah, ditambah 7 sama dengan 6X kuadrat ditambah 8X tambah 17. Nah, target kita mencari GX. Berarti 2 sama 7 pindahkan. Cepat dulu yang dihilangkan. Nah, kita hilangkan dulu 7. Kiri sama kanan kita kurangi 7. Sehingga diperoleh 2 kali GX. 7-nya dikurangi habis ya. Nah, ini dikurangi 7. Yang bisa dikurangi dengan 7 adalah yang di belakang. 17-nya kurangi 7 jadi 10. Nah, ini 2 GX. Lah yang dipindah 1 GX. Kalau 1 GX maka dibagi dengan 2. Ya, biar 2-nya hilang. Sehingga sebelah kiri 2GX jadi 1 GX. Bagi 2 semua menjadi 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Nah, ini fungsi GX-nya. Ketemu ya? Nah, kalau tanya G-1, ya bisa G-1. Kan sudah ketemu G-nya. Ya, jadi G-1 berapa? Masukkan ke rumusnya. Kalau GX, kan ini X. Lah kalau G-1 ganti juga X-nya dengan min 1 sama kayak biasanya ya itu. Berarti apa? Ini menjadi rumusnya apa tadi? 3X kuadrat menjadi 3 kali X kuadratnya, X-nya menjadi min 1 di kuadrat ditambah 4 kali X, X-nya ganti min 1 ditambah 5. Nah, berarti berapa ini? Min 1 kuadrat 1 kali 3 jadi 3, 4 kali min 1 jadi min 4 ditambah 5. Nah, 3 kurangi 4 itu min 1 tambah 5 jadi plus 4. Gitu ya, udah selesai. Ada juga cara lain bisa menghitung G-1 tanpa harus mencari fungsi GX. Nanti aja ya, itu kalau sudah mahir nanti di latihan soal khusus yang membahas latihan-latihan ya gitu. Nah, tunggu saja. Nah, ini contoh soal kalau yang ditanya sebelah kanan.
Nah, kalau ditanya sebelah kiri bagaimana? Nah, sebelum menjawab soal itu, ada pengetahuan dulu yang perlu dipelajari. Nah, ini. Merubah fungsi tadinya begini menjadi begini. Nah, itu perlu ya itu. Nah, nanti untuk menjawab soal jika yang ditanya adalah yang sebelah kiri, entah F atau G hurufnya ya. Nah, itu. Coba caranya begini. Jadi jawab biasa ya. Nah, gitu. Tapi untuk menjawab soal ini bisa langsung ke nomor B, F9 bisa dihitung tanpa mencari efek dulu. Bisa ya, tapi ini untuk sementara permulaan saya anggap saja ya. Kita mulai dari mencari efek dulu yang nomor A. Nah, ini diketahui F2x min 5 itu sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, kita pengen ini menjadi fx. Maka kita misalkan 2x min 5 menjadi sebuah huruf. Ini cara yang paling sederhana ya itu. Jadi kita misalkan, kita misalkan seperti begini. Misal hurufnya bebas, mau Y boleh, T boleh, yang penting jangan X ya, karena X sudah dipakai. Nah, misal T sama dengan 2x min 5, maka ini berubah. Tadinya F 2x min 5 menjadi FT, satu huruf saja. Ya kan targetnya nih satu huruf. Jadi targetnya nih satu huruf fx saja. Nah, cuma ini kenapa nggak langsung x? Nah, ini ada x juga, merepotkan nanti ya itu. Nah, sekarang ini kalau sebelah kiri menjadi t variabelnya, kanan juga menjadi t. Artinya apa? X-nya ini diganti dengan t dengan pola hubungan yang sama seperti ini, bahwa t dengan x berlaku persamaan ini, gitu ya. Nah, coba t sama dengan sekian. Lah kalau x sama dengan apa? Nah, ini ya. Jadi kita rubah jadi x sama dengan, maka t min 5 pindah dulu jadi plus 5, itu adalah 2x. Berarti x-nya adalah berapa? T ditambah 5 dibagi 2. Nah, sehingga kita peroleh tadinya F begitu, kita peroleh F begini. Nah, 2x min 5 itu sama dengan T, sama dengan x kuadrat. X-nya adalah sama dengan T plus 5 dibagi 2 di kuadrat. Ini T kuadrat ya. Jadi ini bukan T kuadrat, X kuadrat. Nah, jadi X kuadratnya menjadi T plus 5 bagi 2. Nah, terus apa? Ditambah 1. Gitu ya. Nah, sehingga diperoleh FT sama dengan, nah, T plus 5 kuadrat ya, ini enggak apa-apa. Kalau yang nggak hafal, pokoknya T plus 5 kuadrat adalah T plus 5 dikali T5 plus 5. Pokoknya sabar aja ya, itu panjang enggak apa-apa ini ya. Ini. Nah, tuliskan T kali T. Jadi T kali T, T kuadrat, T kali 5 plus 5T, sudah ya. Ini 5 kali T plus 5T, 5 kali 5 jadi plus 25, sehingga diperoleh T kuadrat 5T tambah 5T plus 10T ditambah 1 dibagi 2. Nah, gitu ya. Oh, tambah 1 lagi, salah ya. Bukan tambah 1. Tambah berapa itu? Nah, ini. Tambah 25 ya. Nah, ditambah 2. Tambah berapa? 1 ya. Cuma kalau tambah 1 kan ini pecahan. Kalau mau digabung, pecahan kalau mau digabung dijumlah, itu apa syaratnya? Penyebutnya harus sama. Maka 1 saya rubah menjadi pecahan yang penyebutnya adalah 2. Nah, biar ini bernilai 1, di bawah 2, atas juga 2. Kan 2 per 2, 1 ya. Sehingga diperoleh FT adalah T kuadrat ditambah 10T ditambah 25 tambah 2, 27 per 2. Nah, gitu ya. Itu kalau FT. Lah kalau ditanyanya fx, ya tinggal diganti saja. Jadi kalau ditanyanya fx, maka ganti t-nya sama dengan x, gitu ya. Nah, jadi pola hubungannya beda sama tadi ya. Jadi t dengan x kita akan samakan. Nah, sehingga diperoleh ft jadi fx, ya itu sama dengan x t kuadrat jadi x kuadrat ditambah 10x ditambah 27 dibagi 2. Nah, bisa juga dikali setengah bebas ya itu. Nah, terus berikutnya lagi yang nomor B. Nah, nomor B itu sini aja ya. Wah. Ya ini. Nomor B F berapa? 9. F9 bukan G ya. Ini F9. F9 berapa nilainya? Masukkan 9 kuadrat ditambah 10 kali 9 ditambah 27 dibagi 2. Berapa ini? 81 tambah 90
tambah 27 dibagi 2 berapa itu? 81 tambah 90, 17 1 ya. Nah, ini jadi ini wis 81 90 ya, 1 17 ditambah 27 berarti 891, berarti ini menjadi 198 per 2. 198 dibagi 2. Nah, 198 bagi 2 ini kan sebenarnya 200 kurang 2 ya. Kalau 200 bagi 2 kan 100. Berarti ini 100 kurang 1 atau 99 ya. Atau bisa juga begini, dibagi bertahap. 100 bagi 2 50, 90 bagi 2 45, 8 bagi 2 4, di jumlah 99 ya. Nah ini jadi jumlahnya hasil akhir adalah 99 ya, itu. Nanti bisa juga dihitung langsung sebenarnya ya. Nah ini sudah, sekarang kita masuk ke soal yang sesungguhnya. Ini kita terapkan ya. Nah, itu mencari fx. Prinsipnya bukan fx atau gx-nya, yang dicari yang di sebelah kiri gitu ya. Nah, coba gini. Selalu ya kembali ke kita mau kemana nyari f, gunakan yang ada f-nya. Yaitu apa? F bundaran gx sama dengan 9x kuadrat ditambah 21x dikurang 1 ya. Nah, kembalikan kepada konsepnya, ini adalah f bundaran g, bukan bundaran ya, f ke x. Nah, jadi g-nya masuk ke x. Ini 9x kuadrat ditambah 21x kurang 1 ya. Terus gx-nya kita ganti menjadi 3x plus 1. Nah, kan kita nyari fungsi f ya. Nah, jadi begini, 9x kuadrat ditambah 21x dikurang 1. Nah, ini seperti soal yang tadi nomor 8 ya. Merubah dari 3x plus 1 menjadi x saja. Pakai cara yang tadi. Itu cara yang paling sederhana ya. Ada cara lain yang mungkin lebih mudah, tapi itu khusus. Kadang ada soal yang mungkin terlalu sulit ya dengan cara begitu. Tapi secara umum cara yang tadi itu bisa digunakan ya itu. Nah, kita pakai ini aja yang tadi ya itu. Jadi ini bisa juga langsung dibikin, ini 3x plus 1, ini pun jadi langsung 3x plus 1 diapakan. Jadi langsung itu lebih untuk yang punya kemampuan aljabar bagus bisa pakai cara begitu, lebih cepat ya itu. Tapi untuk yang umum saja ya, saya kasih cara yang umum untuk segala kemampuan masing-masing, karena tidak semua orang ya kemampuannya sama ya itu. Coba ini kita misalkan dulu T ya. T sama dengan 3x plus 1 gitu ya. Nah itu, terus lagi maka diperoleh jadi x sama dengan ya, berarti ini T min 1 sama dengan 3x, berarti x-nya adalah T min 1 dibagi 3. Nah sehingga di mana sini aja wis ya, kayaknya nggak muat ini. Nah sebelahnya aja, berarti tadinya F 3x plus 1, 3 plus 1 adalah T. Jadi ini saya kali sama ini, sehingga menjadi F T sama dengan 9x-nya ganti dengan ini, sehingga menjadi T sebelah kiri T karena juga T ya. Jadi x kuadrat menjadi T min 1 dibagi 3 di kuadrat ditambah 21 kali T min 1 dibagi 3 ya, x-nya diganti itu. Terus apa lagi? Min 1. Nah, coba kita sederhanakan. 9 ini berarti apa? Semuanya di kuadrat. T min 1 di kuadrat. Ingat, T min 1 kuadrat, jangan sampai T kuadrat min 1 kuadrat. Jangan, itu salah ya itu. Jadi kita hitung pakai begini, T min 1 kali T min 1. Ini di kuadrat ya. Nah, T kali T ya berarti T kuadrat. T kali min 1 plus kali min berarti min T gitu ya. Nah selesai, min 1-nya kali T, min kali plus min T, min kali min jadi plus 1, berarti ini menjadi T kuadrat min T kurangi T jadi min 2T plus 1 dibagi 3 gitu ya. Nah terus ini bisa nih coret ya itu, ini bagi 3 bagi 3 7, langsung saya kalikan dengan 7 saja, berarti plus 7T min 7 min 1. Oh ini juga bisa nih, dibagi 3 bagi 3 jadi 3. Nah sehingga diperoleh FT-nya adalah semuanya kali 3,
Berarti apa? 3T kuadrat dikurangi 6T ditambah dengan 3 plus 7T kurangi 7 kurangi 1. Atau kita sederhanakan menjadi 3T kuadrat ini ya. 3T kuadrat suku yang sejenis. Nah ini min 6T plus 7T berarti plus 1T gitu ya. Nah plus 1T ini plus 1T, satunya harus ditulis ya. 3 kurangi 7 min 4 kurangi 1 jadi min 5 ya. Nah ini saya hapus dulu, sudah dicatat ya. Kalau mau catat ya tinggal mundur lagi, kan masih ada, nggak kehapus ya. Nah sekarang mintanya kan fx, ini ft ya nggak apa-apa, tinggal t sama dengan x, maka diperoleh fx sama dengan 3x kuadrat ditambah x kurangi 5 ya. Ini untuk uriannya. Untuk cara pilihan ganda ada cara khusus ya, itu lebih cepat. Yang jelas tidak perlu pakai rumus cepat ya. Latih daya pahamnya, hindari menghafal rumus-rumus praktis, rumus cepat ya, itu karena itu tidak menjadikan otak terlatih berpikir, hanya menghafal saja ya itu. Nah ini untuk pembacaan fungsi komposisi nanti ada juga soal latihan khusus, latihan saja ya, itu dari soal yang setara ujian nasional dan lain-lainnya gitu ya. Nah ini semoga bermanfaat. Saran kritik silakan sampaikan di komen ya itu. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.